Yo, what's up bro? Balik lagi bersama saya Uki Kelvin. Dan di video kali ini aku mau membahas tentang kelanjutannya kasusnya Vina setelah kemarin Peggy Setiawan tertangkap guys. Dan ini aku penasaran banget ya, gimana sih tanggapan ayahnya, bapaknya Peggy ini guys. Dan pengakuan saat kejadian ya, apakah benar-benar Peggy berada di Bandung ataukah emang ada di lokasi TKP ya, atau berada di Cirebon gini guys. Yang itu kan ini kan jadi pertanyaannya, karena kan Peggy sendiri itu adalah kuli bangunan yang suka berpindah-pindah nih guys ya. Jadi kan kalau kuli bangun pasti bakal pindah-pindah karena kan proyek ya Pak, karena proyek pasti suka berpindah-pindah guys. Dan ini kita langsung aja ya, tanggapan ayahnya gimana sih setelah kejadian penangkapan dari Peggy ini guys. Baik, Baik. akur nggak bu? Sama ibu, Peggy orang baik nggak? Bener nih. Ya, nggak tahu mah nggak tahu dulunya nggak sekarang ngajak sama aku mah tahu. Oh baik. Oh, ini tanggapan Suka bareng di ayah sini. ibu tirinya Nah guys. kemudian, sekarang kita cerita nih. Tahun 2016, Peggy di sini juga. Di sini Bang. Bulan Agustus, Bulan Agustus di sini. sebulan. Sebulan Itu berapa bulan tuh? Juni, Juli, Agustus misalnya 3 bulan itu sampai September. iya, di sini terus sampai Saya nggak bangun rumah 4 bulan. 4 bulan Bang Bang. Nah gampang. Waktu itu bulan Agustus ngebangun rumah siapa? Pak Agus. Pak Agus. Dia membangun rumah Pak Agus. Bapak tahu rumahnya Pak Agus? Tahu. Alamatnya tahu? Tahu. Orangnya masih ada nggak? Masih ada. Waktu itu ngebangun rumah di situ. Nah, sekarang tanya lagi. Pas tanggal 27 Agustus yang ada peristiwa Iya. pembunuhan lah ya. Iya. Bahkan dengan pemerkosaan kalau tuduhannya. Itu di Cirebon. Peggy posisi di mana? Di proyek Pak Ji. Ada di proyek kumpul sama anak-anak. Ngumpul sama Di anak-anak. mes ya. Saksinya banyak nih. Banyak Pak Ji. Tuh, di sini mengatakan bahwa saksinya banyak guys. Saksi saat kejadian bahwa Peggy ada di Bandung, bukan berada di Cirebon. Ini aku nonton di channelnya Kang Deddy ya. Agus. Yang nungguin yang Bentar. setiap Agus alamatnya di ancamannya. Rancamanyar, ya kan? Pak Agus ya, Agus siapa? Enggak tahu. Istrinya? Enggak tahu Bang. Nggak tahu. Itu bangun rumah. Bangun rumah. Oke. Terus di situ? Ada bapaknya, sekarang udah almarhum. Bapaknya. Pak Olan. Oh, bapaknya Pak Agus. Bapaknya Pak- istrinya. Bapaknya istrinya, mertuanya berarti ya. Terus ada yang temen satu proyek ngebangun siapa aja? Ada Parman, ada Ibnu, Parman, Supri, Ibnu, Supri, Supri. Mas Oh, adiknya Peggy itu Robi. adiknya Peggy Robi juga ikut juga. Oh, Itu kan kemarin wartawan sempat bilang ya, Robi, kenapa kamu namanya Robi? Oh, dia itu adiknya guys. Tapi kenapa dia makin nama adiknya ya? nggak pernah misalnya malam itu pulang. Enggak Pak Ji. Saya kontrol di situ, saya pulang sampai jam 10, jam 11 baru saya pulang. Anak-anak udah pada tidur, saya pulang. Dia pulang ke Cirebon kapan di bulan Agustus? Sewaktu saya mah nggak tahu tuh. Saya nggak ingat pergi ke situ Tapi di bulan Agustus itu dia di Bandung. Bandung. Iya. Sampai berarti tanggal 27. Nah, gajian terakhir kapan tuh? Gajian terakhir. Tanggal 27, gajian terakhir kan mundur pasti gajian tuh. Terakhir dulu ya. Biasa Bapaknya nggak bengong-bengong ya. Tapi kenapa nggak berani menatap Kang Deddy ini ya? gajiannya mingguan apa bulanan? Mingguan tiap minggu tiap Sabtu gaji. Ya Sabtu. Tinggal lihat tanggal 27 Agustus tahun 2016 2026. itu hari apa? Coba lihat yang. Itu hari apa? Setelah tanggal 27, tanggal 28 masih kerja. Masih kerja Pak Ji. Nggak ada libur pokoknya minggu, nggak ada Jumat, kerja terus Kerja terus non-stop sampai selesai. Wow. sampai selesai. Selesainya Maksudnya. bulan apa? Tanggal September. September jauh ya. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah benar-benar ya si Peggy ini berada di TKP apa enggak ya? Kita percepat ya. Kalau September. September juga belum selesai, masih finishing gitu Pak Ji. Masih Oh ada masih kerjaan. finishing. Tadi finishing. Saya sedikit-sedikit tinggal Peggy, saya sama adiknya empat Robi orang, ya. 4 orang sama ibu. Yang lainnya pulang, soalnya kerjanya nggak sedikit. Itu bulan September kan? Iya September akhir. Oh September juga akhir. Iya, akhir. Masih ada di situ. Nanti besok
kita nggak apa-apa kan besok sama Bapak Kristen tuh ya. Saya bantu. Maksudnya ini loh bukan berarti mendahului penyidikan, bukan. Kita makan nyari data biar publik terbuka melihat peristiwa yang sebenarnya. Jadi Bapak juga mau nemuin yang punya rumahnya. Siap aja, siap. Yang punya rumahnya udah tahu peristiwa ini? Nggak tahu. Kata yang punya rumahnya gimana katanya? Ya, kata dia siap kalau dia kasih informasi, siap saya siap. Untuk jadi saksi? Iya siap. Menyatakan? Tapi dia orang kerja lagi. Ya nggak apa-apa kan saya ke rumahnya. Dia pulang ke rumahnya jam berapa? Kalau hari Minggu mungkin ada. Ada. Ya kadang dia nggak ada minggu, ada Sabtu. Ya kita Minggu malam aja, Iya, bisa habis Minggu maghrib. habis maghrib. Minggu malam habis maghrib aja, gitu. Nah, Bapak, Oh masuk? Peggy waktu ditangkap di mana? Nggak tahu Pak Ji, posisinya nggak tahu. Saya kerja Katanya di Bandung. di Bandung. Ini posisi tangkapnya nggak tahu saya. Waktu ditangkap itu Peggy lagi kerja di mana? Bilangnya mah mau di Kopo, habis pulang kerja di Kopo. Waktu itu maksudnya proyeknya di mana yang waktu penangkapan kemarin? Nggak tahu. Pak. Oh, nggak bareng sama Bapak? Nggak bareng. Oh, dia sudah punya grup lain? Jadi dia dilihat sama temennya, tapi temennya nggak tahu siapa nggak tahu. Oh, diajak sama temennya kerja? Ada kerjaan sedikit, Oh, ayo ikut. Jadi ditangkapnya di tempat kerja? di pulang kerja lagi pulang. Pulang kerja lagi. Setelah penangkapan sampai sekarang, ada kabar nggak ke Bapak? Nggak ada Pak Ji, susah ditemu juga, belum sempat Pak Ji. Nggak tahu ditahannya di mana sekarang? Di Polda tahu. Di Polda. Bapak melihat terakhir kapan? Ya terakhir waktu paginya mau berangkat, dia mau berangkat kerja, katanya berangkat ada siang aja Pak. Kenapa siang? Karena ini udah siang jam 8, nanti aja santai aja, karena bukan dorongan yang biasa aja. Saya udah berangkat kerja, dia baru nyusul kerja jam 9 berangkat. Kan Peggy rumahnya pernah digerebek Iya. dulu, 2016 keterangan ibunya. Ke Bapak curhat nggak? Curhat ibunya curhat. Peggy-nya curhat nggak? Curhat. Curhat Peggy gimana? Ya itu saya ke bawah-bawah, kenapa saya nggak ikut ke bawah-bawah, kan saya posisinya ada di Bandung. Tuh, katanya posisi Peggy saat kejadian itu ada di Bandung, guys. Dan aku penasaran gimana sih para saksi ya, para saksi pas kejadian, apakah yang benar Peggy berada di Bandung, guys? Kenapa kok saya dibawa-bawa, salah saya apa? Sedangkan motor keadaan rusak Pak itu, lagi di servis. Saya posisi di Bandung, Posisi Bandung. kemudian kok dibawa-bawa? Sedangkan tadi bilang motornya rusak gitu, lagi servis. Tuduhannya hari ini otak pelaku pembunuhan loh Pak. Iya. Itu ancaman hukumannya mati loh Pak. Itu loh. Kalau otak berarti yang mengotaki, yang merencanakan, gerakin orang untuk bunuh gitu loh. Cuma kasih tahu ibunya aja. Dengan adanya kasus ini, Nah itu Pak, gitu. saksi saya. Saya masih sebagai orang tua sakit Pak, hatinya Pak, diginiin tuh. Karena anak tuh udah tahu dari kecil sampai besar, saya tahu anak itu pendiam Pak. Enggak pulang. Bukan, maksudnya kontraknya di mana? Di mes. Mes mana? Kerjaan. Di Ancamannya. maksudnya Di proyek. tinggal di proyek, Iya, tidak tinggal di rumah. Enggak. Tapi di proyek itu banyak temennya. Temennya pada ngerubah. Ada berapa orang temennya di situ? Ya, kira-kira antara 7 atau Wah, berapa. cukup. Masa orang 7 ngebohong semua? Iya. Oh, dan takut orang kecil tuh kalau ngebohong. Makanya saya, kenapa anak saya jadi DPO gitu. Nah. Sedangkan waktu dulu kan Pak, enggak, yang jadi DPO bukan anak Bapak. iya, Yang jadi DPO itu Egi. Alamatnya di mundur. Kecamatan Mundu, Desa Banjarwinangun. Bukan Peggy, tapi Egi. Maka dia saya tanya ke Peggy. Kenapa yang ditangkap jadi Peggy ya? Iya, saya tanya tuh Pak. Gitu. Bapak yakin anak Bapak tidak bersalah? Yakin Pak. Sekali lagi nih Pak, yakin nggak? Yakin sama Berani saya. sumpah Quran 7? Berani Pak, saya berani sama sekali. Berani bersaksi di pengadilan dengan Pak. sumpah? Berani Pak. jangan Dengan sumpah. konsekuensi kalau sumpahnya palsu dihukum? Berani Pak. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah benar Peggy tidak berada di Cirebon dan berada di Bandung, guys? Tulis di kolom komentar. Yuk kita tonton video selanjutnya lagi nih. Ini kasusnya lebih sangat-sangat menarik banget untuk kita bahas lagi, guys. Setelah melihat kesaksian dari ayahnya Peggy, yuk kita lihat gimana kesaksian dari Aib nih ya. Katanya dia siap disumpah katanya.
kalau Peggy berada di lokasi nongkrong saat kejadian, guys. Ini sebenarnya saksi aib ini benar-benar membuat aku bertanya-tanya, guys. Karena di setiap videonya itu, setiap ditanya media itu beda-beda gitu, guys. Ininya, kesaksiannya. Yuk kita lihat videonya, guys. Ini aku nonton di Kang Deddy ya, Kang Deddy Mulyadi channelnya. Itu temen bawa perempuan. Oh, temen kamu. Siapa? Anak pang, dulu kan dia saya ini. Ceritanya gimana kenal dengan mereka? Nah ya emang kebiasaan mereka kan nongkrong di depan. Nongkrong di depan SMP sebelah. di depan gang SMP 11 kebiasaannya. Kamu kenal mereka? Kenal wajah, cuman saya nggak tahu nama-namanya. Oh, ibu. Oh, kenal wajah. Tapi nama-namanya nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Kenal wajah karena sering lihat. Iya, karena sering lihat. Pernah berkenalan nggak? Enggak. Pernah ada konflik dengan mereka? Kalau konflik pernah. Nah, ini jadi pertanyaan. Kalau Aib pernah konflik sama para tersangka ya, mulai dari Peggy dan 8 yang tertangkap itu, guys. Ini menjadi tanda tanya nih, ada apa nih? Oh, konfliknya kenapa dulu? Itu temen bawa perempuan. Oh, temen kamu. Bawa perempuan. Anak pang, dulu kan Anak dia pang, dia nadanya langsung tinggi ya. Anak pang gitu kan. Ini saya ajak kerja. Dia kan ngamen. Namanya siapa? Namanya Momo. Namanya Momo, kayak asal nyebutnya, asalnya Momo gitu ya. Dan bukannya aku curiga sama, emang agak 50 nih ya dia. Momo. Orang mana? Orang Malang dia. Orang Malang. Jadi bawa cewek Nah, dia tuh bawa perempuan ke bengkel. bengkel, ke tempat kerja. Nah, terus? Nah udah gitu jam berapa tuh? Sekitaran jam 10:30-an lah. 10:30. Saya langsung duduk di situ. Kebetulan si ceweknya, saya posisi di depan. Lagi nulis-nulis, bikin gambar. Itu langsung warga pada datang. Oh, bukan mereka aja. Bukan yang 7 orang aja, bukan. Bukan banyak. Buahnya tidak kena satu-satu. Tidak kenal. Jangan-jangan si Eki pun ada di situ guys saat kejadian ya. Saat kejadian Aib ini dipukulin. Ada pemukulan? Iya di situ saya Tuh, dipukulin. dipukulin katanya guys. Oh. Diinjek-injek Sama Tuh, warga sih. injek mungkin ada dendam membara. tuh, iya. Walah. Tapi bukan hanya yang 7 orang. Bukan banyak. Oh, banyak. Terus kalau Yang jadi pertanyaan, waktu peristiwa kejadian, Apakah Eki juga berada di lokasi? Karena saat itu kan masih hidup ya Eki ya. itu jam berapa? Itu peristiwa kejadian itu jam 9:30-an. 9:30 malam. Malam dong. Iya malam. Orang udah pada tidur loh jam segitu. Iya waktu kejadian. Udah pada tidur. Nah, terus kamu lagi apa waktu itu? Lagi beli rokok. Jajanan di warung. Di warung. Di warung di depan. Enggak, di samping SMP 11. Oh, samping SMP beli rokok. Terus ketika beli rokok, Ada motor lewat tuh, Pak. motor yang korban Iya, motor korban. kenceng. Di jalan ketemu biasa aja dia, terus dilempari batu. Udah dia langsung langsung kabur gitu. Oh, dilempari Iya, batu. Terus dikejar sama si anak muda yang biasa pada nongkrong di situ. Anak udah pada nongkrong di situ, motornya sudah ada semua. Udah ada. Pakai jaketnya? Pakai jaket. Anak-anak muda itu. Jaket apa? Jaket biru muda. Ada tulisan nggak kan kalau itu kalau korban kan tulisan ekstasi. Iya. Kalau itu pakai tulisannya apa? Iya, Tuh, Bukan. dia tuh lihat dari sini agak meragukan ya. Yang korban itu kan ekstasi. Iya, yang korban itu. Ekstasi. Nah, kalau yang ngejar pakai merek apa? Enggak ada yang pakai jaket. Nah, anehnya di media yang lain beliau bilang pelakunya pakai jaket. Wah, ini benar-benar jadi simpang siur guys. Tapi nggak ada yang pakai jaket. Enggak ada. Kan geng biasanya suka ada jaketnya loh, kelompok motor. Nggak ada. Pakai baju biasa. Terus ngejar dari tempat rokok itu dikejar. Terus Kejar, habis dikejar, dikejar, saya juga takut di situ. nah, terus Saya pulang lagi. pulang. Takut kira salah, saya Udah. pulang lagi. Dikejarnya oleh yang 7 orang itu. Iya, dikejar. 7 Dan dia orang. bilang takut. Gimana ya guys? Otomatis orang kalau melihat kejadian dan takut itu
dia nggak akan mengenal semuanya gitu. Tapi di sini beliau mengatakan dia tahu wajah-wajahnya, guys. 8 orang. 4 orang. Yang ngejar mah motor 4. 4 orang. Boncengan. Berboncengan. Jadi 8. Iya. Dia bilang ada 8, sedangkan sekarang tersangkanya ada 9, guys. Wah, kalian bisa menebak sendiri. Ngejar. Terus Terus saya takut di situ, saya pulang. pulang aja. Setelah ngejar, Ini udah dipepet, terus saya takut, saya pulang. jadi nggak tahu lagi kejadian apa setelah Nggak itu. tahu, setelah itu saya nggak tahu. Wah, dia banyak gak taunya. Menurut kalian gimana nih? Apakah emang Aib ini bisa menjadi saksi dalam kasusnya Vina ini, guys? Karena dia, yang aku tahu mungkin dia saat kejadian dia hanya tahu pas pelemparan itu, tapi setelahnya dia nggak tahu. Dan apalagi bukan nama sih, dia emang nama dia nggak tahu ya. Tapi wajah-wajahnya ini mungkin dia nggak akan ingat, guys. Karena otomatis kalau kita kejadian saat di TKP mungkin ya, kita nggak akan mengingat, apalagi itu kejadiannya malam, guys. Kita dengan jarak yang agak jauh, 50 meter gitu ya. Jadi otomatis kita nggak akan tahu itu siapa wajahnya gitu kan. Otomatis kan, ada kejadian, kita langsung kabur. Otomatis nggak akan tahu, apalagi jumlahnya ya. Dari jumlahnya aja dia bilang 8, sedangkan sekarang polisi menetapkan ada 9 yang tadinya 11 atau 12 orang gitu, guys. Yang jinkorinnya si Linda kan, jinkorinnya Vina sendiri kan mengatakan ada 12 orang ya. Nah, ini kan menjadi tanda tanya, guys. Apakah kesaksian Aib ini bisa terbukti gitu ya? Dan apakah Aib ini kan seperti kemarin viral ya tentang Mel-Mel ya, Mel-Mel, kasusnya Mel-Mel, suaranya Mel-Mel di salah satu podcastnya Backpacker. Kalau beliau juga berada di TKP, apakah Mel-Mel dan Aib ini satu ini, guys, satu orang? Karena banyak netizen yang bilang kalau Aib sama Mel-Mel ini satu orang, guys, karena suaranya mirip. Menurut pendapat kalian gimana nih, guys ya? Ini ada sebuah video lagi, yaitu dari ini nih, dunia lain, kata dunia lain ini, guys. Kita lihat videonya. Kasian yang bilang ini orang nggak ada di situ, ini orang kerja di Bandung udah sejak lama. Ternyata, loh, kok beda jauh sama berita, jauh banget. Karena 8 orang ini terlibat kasus yang 340 berencana, hukumannya wah mati bisa. atau seumur hidup kan? Iya, ini kan takut nih, menciptakan tokoh bayangan. Nggak usah perlu buru-buru, yang penting jelas, transparan, clear. Ingat, kepercayaan butuh bukti, keyakinan nggak butuh bukti. Oke, menurut keyakinanku, bukan dia. Menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah kesaksian dari Aib dan Ayah ini siapa yang paling benar-benar meyakini kita bahwa Peggy bersalah atau tidak, guys? Apakah benar Peggy berada di lokasi atau tidak nih, guys ya? Bisa saja mungkin saat kejadian mungkin Peggy mengenal dari pelaku-pelakunya, tapi mungkin saat kejadian Peggy ini tidak berada di tempat, guys. Mungkin lagi berada di Bandung. Mungkin Peggy sering ke Bandung, sering ke Cirebon, pulang, suka main, suka nongkrong. Tapi saat kejadian, si Peggy tidak berada di TKP. Makanya seperti kesaksian dari Aib ini bahwa saat kejadian ada 8 orang, bukan 9 orang gitu, guys. Menurut pendapat kalian gimana? Terus kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe untuk kami dan sampai jumpa di video selanjutnya, guys. See you guys.